Oke, jadi sekitar 2 hari lalu itu baru jalan-jalan ke Lipo Mall Puri. Cuman waktu itu makan buat makan malam sih. Jadi memang waktu itu rencana istri lagi pengen minum Happy Lemon kalau nggak salah. Dan kebetulan di Lipo Mall Puri itu ada Happy Lemon. Jadi ya udah. Itu kalau nggak salah waktu itu istri bilang mau minum Happy Lemon itu sekitar jam-jam abis pulang gym lah sekitar jam 3. Terus aku pikir sekalian aja ya kita makan malam di sana gitu. Jadi ya udah, kebetulan mama nyokap lagi ada di rumah, jadi sekalian ajak nyokap lah kita makan. Terus itu ya udah kita pergi sekitar jam 4 sore berangkat, berangkat ke Lipomopuri, udah akhirnya nyampe nggak kebetulan emang enaknya kalau jalan-jalan di hari biasa di weekdays itu nggak macet dan parkiran tuh jadi lebih gampang dapetnya. Akhirnya parkir, kita makan, langsung tujuan pertama adalah makan. Makan siang, makan sore lah itu, kurang lebih. Ya udah akhirnya kita makan waktu itu makan di Pepper Lunch gitu. Terus akhirnya di Pepper Lunch itu selesai makan, waktu itu nyokap pesen aglio olio, terus aku makan yang nasi sama daging sama istri juga selesai. Habis itu kita akhirnya istri beli dia tuh Happy Lemon sama eh ke KKV yang kalau nggak salah sekarang berubah jadi namanya apa ya? Osam ya kalau nggak salah. Lihat-lihat pewangi ruangan di situ. Jadi di situ kan ada kayak apa ya? Diffuser atau pokoknya dia kayak pewangi ruangan gitu deh. Akhirnya nyokap juga lihat-lihat di situ, pilihin buat dia juga, tapi belinya di online. Akhirnya beli di online. Jadi cuma di situ cium doang wanginya doang gitu ya. Habis itu pas pulang memang nyokap tuh suka sama yogurt, ice yogurt apa frozen yogurt gitu. Akhirnya beli. Kebetulan waktu itu sebenarnya di Lipo Mall Puri itu ada Yao Yao, cuman Yao Yao sayangnya tutup sekarang. Se-Indonesia kalau nggak salah kemarin dengar Yao Yao tutup se-Indonesia. Terus akhirnya belilah sour Sally. Sour Sally beli yang apa black apa tuh black apa namanya lah. Pokoknya itu yang ukuran reguler. Dan kebetulan nyokap tuh suka sama saus yang kayu manis yang cinnamon. Jadi kebetulan kalau nggak salah, tanya sama Mbak Saur Sally-nya, kalau yang cinnamon enaknya mana Mbak ya? Terus dia bilang pakai yang cookie dough sauce gitu. Sama pakai mochinya Saur Sally sih menurut aku juga memang lumayan enak gitu. Akhirnya udah, habis kita beli Saur Sally, istri udah beli Happy Lemon, ya kita pulang. Cuman ketemu pas pulang macet banget. Kira macet, macet tapi nggak gitu macetnya paling 20 menit lah akhirnya sampai rumah. Ya kurang lebih nyampe sekitar jam 6 lah. Terus seperti biasa aktivitas malam main game segala macam. Tapi di sebelum tidur itu aku berpikir kalau seneng ya bisa ajak istri, ajak keluar, ajak nyokap gitu untuk jalan-jalan cuman makan kecil gitu doang. Kayak wow, ini hal kecil yang membuat kita tuh bahagia gitu. Punya rasa senang dan punya rasa yang wow, ini suatu yang berharga sekali gitu. Karena gini, kondisinya adalah aku udah nggak punya papa, istriku udah nggak punya mama gitu. Jadi masing-masing tuh kalau aku nyamperin ke tempat papa mertua itu rasanya ya apa ya treat dia tuh seperti papa sendiri gitu loh. Jadi ya kami puji Tuhan hubungannya baik semua gitu. Nggak ada yang sebel atau apapun gitu. Benar-benar baik semua. Ya, kalau dipikir-pikir adalah ya karena mungkin keadaan itu dan sekarang masih bersyukur masih punya satu mama ya satu papa mertua gitu dan di situ sadar kalau misalnya memang kita nggak perlu butuh hal besar nggak perlu butuh yang gede banget untuk dapat kebahagiaan gitu karena cuman berpikir kalau bersyukur sama hal kecil itu sebenarnya udah memicu kebahagiaan gitu ya itu teorinya maksudnya itu kata-katanya ya tapi secara prakteknya aku ngerasa kalau ya cukup cukup ajak mama ke Lipo Mall Puri beli sour Sally makan malam udah seneng gitu rasa bahagianya tuh ada rasa di hati tuh ada sesimpel ketemu sama kalau tahu cerita di YouTube ini ada sempet aku cerita soal ketemu bapak-bapak yang
jual mainan dan ketika aku kasih sedikit sedekah, dia senyum dan itu rasanya tuh bahagia gitu. Kenyataannya adalah nggak perlu butuh hal-hal besar untuk membuat kita sendiri bahagia. Karena sejatinya kita nggak bisa bermanfaat untuk orang lain ketika kita pun nggak punya rasa yang bahagia gitu. Jadi menurut aku kita harus konten sama diri kita sendiri dulu gitu. Nah, dan menurut aku itu adalah salah satu hal yang membuat kita konten adalah bahagiain diri kita sendiri dengan rasa kecil tapi efektif adalah bersyukur. Dan kebetulan tadi pagi dengerin YouTube Baca Suara, shout out buat YouTube Baca Suara. Jadi eh ngebahas soal law of attraction. Jadi hal-hal yang kita pikirkan, hal-hal yang kita ucapkan itu akan menarik frekuensi itu ke dalam hidup kita. Ketika kita berpikir untuk bahagia, ya hal-hal yang bahagia yang membuat kita bahagia akan ketarik gitu. Dan salah satu yang dibahas di situ adalah ketika kamu bersyukur, kamu akan membuat kamu akan membuat diri kamu jadi lebih bahagia gitu. Dan menurut aku ini korelasinya nyambung gitu. Jadi ketika kita bersyukur sama hal-hal kecil, kita membuat diri kita jadi lebih bahagia gitu. Kita bikin diri kita jadi lebih punya arti gitu. Lebih berpikir kalau wow, tidak butuh hal-hal besar ya ternyata gitu. Tapi bukan berarti kita berhenti sampai yang ada sekarang gitu loh. Bukan berhenti sampai di titik ini aja. Tetap kita berusaha, cuman seimbang di tengah-tengah gitu loh. Antara kita mau berusaha untuk lebih, tapi kita bersyukur sama hal kecil gitu. Dan menurut aku ini memang rumus yang kadang-kadang nggak masuk logika. Dalam arti gini, ketika kita ya udah kita cukup, kita tidak mengejar sesuatu, kita tidak terlalu ambisius dalam mengejar sesuatu, tapi kita bersyukur sama hal kecil. Dan anehnya, hal-hal yang lebih besar malah datang. Sesimpel ini aku bukannya untuk flexing atau apapun, sesimpel karena aku eh belakangan tuh lagi memang suka aja untuk bersedekah. Ini bukan flexing, cuman mau sharing cerita aja. Bersedekah dalam arti ya ketika memang ada orang di jalan ya udah aku berikan apapun yang ada di dalam. Kebetulan kalau misalnya adanya uang ya udah aku kasih uang, kalau ada makanan aku akan kasih makanan, intinya kayak gitu. Dan waktu itu aku berpikir kalau wah, sebenarnya kalau bersedekah kayak gini kayaknya harus dihitung-hitung deh, takutnya malah boncos, tapi aku malah nggak ngitung gitu. Jadi takutnya malah jadi rugi gitu, malah malah takutnya minus. Itu cuman kepikiran seperti itu, takut aja. Tapi aku sama istri tuh, aku nggak pernah bahas ini ke istri, dan faktanya aku cuman udah kasih lah, kasih 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 tanpa benar-benar menghitung. Jadi setiap punya perasaan kayak ih ada bapak-bapak tuh kayak yang lagi agak sedikit lebih kesian gitu, coba eh istri bawa cash gak gitu. Oke, kalau bawa cash ya udah kita kasih gitu. Dan lebih lebih banyak yang kita kasih, lucunya duit kita malah tidak berkurang gitu. Dan menurut aku ini sesuatu yang aneh. Dan ini menurut aku nyambung sama korelasi adalah ketika kita bersyukur, kita punya bahagia, kita menarik menarik frekuensi dan energi-energi yang membuat kita tuh jadi lebih bahagia gitu. Ya faktanya seperti ini gitu. Itu yang terjadi. Ini aku cuma sharing aja. Tidak bermaksud untuk apapun, cuma sharing aja karena ya siapa tahu ini bisa diambil gitu. Hmm, nggak harus dilakukan, tapi menurut aku ini yang efektif di aku. Jadi yang mau disampaikan di sini adalah coba deh bersyukur sama hal-hal kecil. Memang mungkin rasanya nggak enak, tapi kalau ketika kita berpikir untuk jadi lebih negatif sama masalah-masalah proses-proses yang kita lagi lewatin, malah justru membuat kita nggak bisa mikir soal solusinya gitu. Tapi kalau kita berpikirnya adalah oke, nggak apa-apa kita lewatin sekarang masalah proses hari ini, pasti nanti akan dapat hal yang besar deh. Pasti nanti kita akan jadi lebih mempunyai karakter yang lebih baik deh. Oke, terima kasih
buat Yang Maha Kuasa untuk memberikan kita proses-proses kayak gini gitu. Jadinya kita belajar sesuatu gitu. Tadi ada intermezzo, nyokap lagi mau pergi. Ya, em, itu sih mungkin yang mau dibahas di hari ini adalah bersyukur sama hal kecil. Karena hal kecil itu membuat kita bahagia dan hal-hal yang membuat kita lebih bersyukur, membuat kita punya energi yang lebih baik, lebih bagus. Coba lakuin aja, terapin terus karena itu akan menarik energi untuk di hidup kita sendiri gitu. Ya mungkin nggak banyak-banyak sih buat kali ini ya. Maaf juga kalau misalnya memang nggak sedikit ngalor ngidul. Karena ini cuman sharing aja yang ada di kepala aku aja sih supaya lebih lebih enak aja sekalian belajar ngomong di depan kamera. Masih belajar ngomong di depan kamera secara spontan. Oke? Semoga ada pesan yang bisa diambil. Dan kalau misalnya mau ada yang mau didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan oke, jangan lupa kalau memang mau share, like, subscribe juga boleh, silahkan. Yang mau tanya soal kulit juga boleh DM ke Instagram atau lihat di TikTok aku juga ada di @dr.richatiel. Oke, mungkin segitu aja sih, nggak banyak-banyak. Semoga ada pesan yang bisa diambil. Itu aja, terima kasih.